Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi tentang pemberitahuan makom atau kedudukan spiritual seorang hamba Allah di zaman yang modern seperti sekarang ini. Hal ini terkait dengan mujahadah dan musyahadah. Kalau misalkan kita ingin mengetahui apa itu musyahadah, maka simak baik-baik video penjelasan ini. Yang bermimpi adalah seorang perempuan, sebut saja namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Dia adalah seorang istri dari seorang yang masih keluarga Bani Komariz Zaman, keturunan dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong, yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur, yang mana Fulan, suami si Fulani itu sudah diberitahukan makom atau kedudukannya kepada si Fulani sebagai istrinya pada mimpi-mimpi yang lain, yaitu Fulan sudah berada di dalam air, yaitu makom hakikat, yang mana air yang banyak itu adalah ibarat ilmu Allah yang tanpa batas, sedangkan Fulan sudah masuk pada inti-inti ilmu. Dan pada mimpi yang lain, Fulani memimpikan si Fulan, suaminya itu, mengajarkan Fulani ke dalam air, mengajarkan bernafas di dalam air. Artinya, supaya Fulani itu memahami tentang ilmu hakikat, ilmu-ilmu inti, yang mana tujuan ilmu hakikat itu adalah ketika beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan dengan apapun dan siapapun. Maka, di mimpi Fulani yang sekarang ingin saya ceritakan tentang keadaan dia, anjuran untuk bermujahadah. Seperti apa visual mimpinya? Fulani mengalami mimpi, yaitu dua mimpi dalam satu malam. Pertama, visual pertama, ada seseorang yang mengatakan kepada Fulani, kamu belum bisa melihat Allah. Lalu Fulani menjawab, siapa bilang kamu jangan mudah menilai orang lain? Allah lah sebaik-baik penilai. Itu jawab dari Fulani. Lalu orang yang mengatakan pada Fulani itu diam dan berpindah kemudian ke mimpi yang lain di suasana yang berbeda. Di mimpi itu Fulani sedang berada di dalam kamar mandi, sedang mandi, dan anehnya Fulani memakai mukena. Dan ketika sedang mandi, tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda keinginan BAB, lalu juga tanpa ada rasa mules sedikit pun, tiba-tiba Fulani langsung BAB begitu aja, dengan cepat, secepat kilat, seolah-olah 1 detik prosesnya itu, tanpa mengejan. Keadaannya tidak seperti orang BAB pada umumnya, yang mana butuh waktu lebih lama. Lalu ketika Fulani mengeluarkan BAB itu, dia menciumnya, tapi tidak tercium bau. Lalu Fulani menyiramnya, lalu terbangun. Apa maknanya? Orang yang mengatakan kepada Fulani, mengatakan kamu belum bisa melihat Allah, itu adalah malaikat. Karena apa? Malaikat yang menyerupai manusia, karena yang dikatakan adalah tentang keadaan spiritual, yaitu melihat Allah. Artinya melihat ini di sini bukan dengan melihat dengan mata lahiriah, melainkan dengan mata hati, yaitu dengan yang biasa disebut musyahadah, yaitu penyaksian dengan mata hati. Lalu ketika dikatakan seorang laki-laki itu mengatakan, kamu belum bisa musyahadah. Fulani menjawabnya, siapa bilang kamu jangan mudah menilai orang lain. Fulani menampik keadaannya. Padahal mimpi itu adalah alam ruh. Alam ruh itu adalah karakter yang sesungguhnya yang terdapat pada orang tersebut. Karena Allah lah yang sebenarnya menampakkan keadaan spiritual orang tersebut. Dengan adanya pemberitahuan di alam ruh itu, seperti itulah keadaannya sekarang. Lalu Allah lalu Fulani mengatakan Allah lah sebaik-baik penilai. Dari perkataan ini Fulani termasuk orang yang beriman, karena
selain memang dia menampik, dia tidak percaya dengan perkataan orang itu terhadap makom spiritual yang dia alami, bahwa dirinya disebut belum bisa musyahadah kepada Allah, tapi fulani mengatakan Allah lah yang sebaik-baik penilai. Nah, itu perkataannya benar, bahwa fulani ini orang yang beriman dari sudut pandang Allah. Lalu berpindah suasananya di mimpi yang lain dalam satu malam yang sama. Fulan tiba-tiba berada di dalam kamar mandi, sedang mandi. Dan anehnya, fulani memakai mukena. Nah, ini ada makna yang tersirat, yaitu adalah anjuran. Allah menganjurkan kepada fulani ini untuk mandi, artinya untuk membersihkan diri, membuang kotoran-kotoran yang ada dalam dirinya. Berupa visual mandi ini. Mandi ini kan membersihkan badan. Tapi yang dimimpi itu adalah alam ruh. Maka maknanya adalah fulani disuruh mujahadah, yaitu berjuang dengan sungguh-sungguh, bertakwa kepada Allah. Karena di sini di dalam kamar mandi memakai mukena. Mukena itu adalah pakaian untuk beribadah kepada Allah. Maka keluarlah BAB-nya dengan cepat. Jadi BAB yang dimimpi itu bukan BAB yang sebenarnya, tapi kotoran-kotoran yang menutupi mata hati, yang mana itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan bahwa ketika kolbu itu rusak, rusak dalam tanda kutip, tertutupi kotoran dosa-dosa dengan titik-titik hitam, maka niscaya seluruh anggota badannya rusak. Akhirnya melahirkan amal-amal lahiriah yang mengandung kemaksiatan. Maka itulah yang Allah anjurkan di dalam mimpi ini. Fulani dianjurkan untuk mandi, untuk mujahadah, untuk berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya dengan ketaatan lahir dan batin. Agar apa? BAB-nya keluar, agar kotoran-kotoran yang menutupi mata hati itu bersih, sehingga nanti bisa menduduki makom ihsan yang disabdakan Nabi adalah berdoa seolah-olah melihat Tuhan. Musyahadah atau penyaksian mata hati itu adalah makom ihsan. Jadi beribadah seolah-olah melihat Tuhan, bukan melihat dengan mata lahir, melainkan dengan mata hati. Bukan melihat zatnya, tetapi melihat af'alnya, asmanya, sifatnya pada tiap-tiap segala sesuatu. Karena apa? Allah berfirman bahwa pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Sehingga dengan makom ihsan, dengan musyahadah, orang itu bisa memandang, bisa mendengar pada semua ciptaan Allah di muka bumi ini, sehingga menjadikan sarana beribadah kepada Allah. Dengan begitu, apapun yang dilihatnya adalah af'al Allah, asma Allah, sifat Allah. Nah, musyahadah, yaitu penyaksian mata hati, itu tidak mungkin bisa didapat tanpa mujahadah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Begitu juga Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kalau misalkan orang itu sudah bertakwa dan berhasil menurut sudut pandang Allah, maka akan terjadilah pengetahuan ilmu laduni seperti halnya yang dialami Nabi Yakub alaihissalam, yang Allah firmankan di dalam surah Yusuf ayat 86. Allah Ta'ala berfirman, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Begitu juga Allah mengatakan pada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalat Ghossiyah, wahai penolong agung, perjuangan spiritual atau mujahadah adalah salah satu lautan di samudera penyaksian atau musyahadah, dan telah dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barang siapa hendak masuk ke samudera musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah, karena mujahadah merupakan benih dari musyahadah, dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barang siapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Allah juga berkata, wahai penolong agung, para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tak dapat melakukannya tanpa aku. Maknanya adalah, musyahadah atau penyaksian mata hati itu tidak mungkin didapatkan
tanpa bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Kalau orang tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak akan ridhoi untuk dapat menyaksikan Allah di muka bumi ini dengan sarana musyahadah. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.